Oke, bisa mulai ya sayang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya yang juga cintai dan juga banggakan. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, kita bisa belajar bersama-sama di pagi hari ini. Untuk isi tekson dulu untuk kelas 7A. Hadir? 7C hadir? Hadir, Bu. Ya, 7D hadir? Hadir, Bu. 7E hadir? Hadir, Bu. Oke, 7F hadir? Hadir, Bu. Ya, 7G hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. 7H hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Yang lainnya biar Hadir, Bu. nanti segera menyusul. Anak-anakku untuk materi di PJJ yang sudah Bu Gesi upload videonya, yang Bu Gesi mengajar dalam video itu sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah dipelajari? Sudah. Oh iya, bagus ya. Materinya itu dibuka, terus nanti kalau misalkan butuh penjelasan diklik supaya dicermati, oh materi yang tayangkan ini, seperti itu, di pause gitu ya. Jadi kalau harus dipahami setiap apa yang Bu Gesi ucapkan, yang Bu Gesi sampaikan, seperti itu. Oke, anak-anakku, untuk hari ini Bu Gesi masuk ke materi bab suhu dan kalor ya. Halo semuanya, anak-anakku on cam semuanya dulu. Ya, on cam semuanya, Bu Gesi biar bisa melihat. Oke. Coba buka lihat dulu senyumnya anak-anakku pagi hari ini dulu. Senyum semuanya. Ya, senyum manisnya memberikan semangat, energi positif dalam tubuh kita semuanya ya. Biasakan kita dimanapun berada, dimanapun kesempatan kita tetap senyum ya. Jangan bersemut. Nah, jelek nanti ya, harus senyum. Nah, oke. Untuk materi yang akan Bu Gesi sampaikan ini nanti akan Bu Gesi slide ya. Coba tiap-tiap kelas ya, tiap-tiap kelas nanti memberikan informasi ke teman-temannya ya. Materi apa yang akan Bu Gesi sampaikan hari ini. Jika ada yang belum bisa bergabung, nanti bisa melihat video rekaman Zoom yang Bu Gesi lakukan pada pagi hari ini. Oke, sekarang Gesi akan share screen dulu. Bu. Oke. Yang Bu Gesi buka kelihatan sayang? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, sip, mantap. Kita akan kasih slideshow dulu. Slideshow-nya. Tunggu ya. Bentar sayang, ini kok. Oke. Kelihatan?
Oke. Oke, sayang, untuk ya. Oke, sekarang Desi akan mulai untuk materi suhu dan kalor ya. Nah. Oke. Sayangku, perhatikan ya. Pengertian suhu ya. Suhu. Suhu itu apa, anak-anakku? Ayo, suhu itu apa, sayang? Ukuran tingkat atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Iya, coba anak-anakku kalau di rumah praktekkan. Ngambil air di termos di dalam baskom, dikasih air 1 gelas, ya toh? Ya toh, sayang? Nanti bisa dipraktekkan. Coba nanti bisa dirasakan. Ya. Kalau anak-anakku coba, kalau berada di daerah Tawangmangu, apa yang dirasakan? Dingin. Apa? Dingin, Bu. Dingin. Oh iya. Anak-anakku sudah pernah naik ke Tawangmangu? Sudah, Bu. Oh iya. Bu. Pernah nggak merasakan telinga anak-anakku itu ketika sudah berada di daerah Karangnya ke sana itu telinganya agak terdengar gitu? Iya, Ayo, Bu. nggak teke enggak? Ketika mau naik, ketika mau naik ke menuju ke Tawangmangu itu mesti telinga kita adaptasi dengan suhunya, ya. Itu pasti dek gitu. Terus nanti ketika turun, anak-anak juga telinganya itu pasti akan dek plong gitu ya. Ya enggak? Iya, Ya, Bu. iya, itu suhu itu ukuran tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda, ya. Oke, nah sekarang ini sayang, ya, alat ukur suhu, ya, itu alat ukur suhu itu namanya termometer, ya, termometer. Anak-anakku pasti 100% sudah pernah yang melihat namanya termometer, ya kan? Ya, Bu. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah ini saya jenis-jenis termometer ya. Berdasarkan bahan pembuatannya, ini berdasarkan fungsinya, dan ini berdasarkan skalanya. Berdasarkan pembuatannya ada termometer zat cair, bimetal, dan kristal cair. Tapi berdasarkan fungsinya ada termometer klinis, ruang, maksimum minimum, dan termometer laboratorium. Terus berdasarkan skalanya, ada skala termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Begitu. Lanjut. Nah, anak-anakku, ini ya namanya termometer zat cair seperti ini, sayang. Ya, nih. Termometer zat cair. Ya. Ini ada pipa kapilernya, ini ada suhunya, skala suhunya itu yang apa garis lurus ini kecil-kecil ini skala suhunya. Terus yang merah ini adalah saat suhu meningkat maka tanda merah ini dia akan naik. Ya, tanda merah ini akan naik. Dan ini adalah reservoirnya. Oke. Sekarang anak-anakku, termometer zat cair ya sebagai bahan pengisi termometer yang digunakan dalam zat cair itu ada raksa dan alkohol. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk ya, termometer yang terisi zat cair raksa sama alkohol itu ini sayang. Ya. Lihat Anda dari tayangannya Bu Desi. Kelihatan sayang? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Oh iya, pinter. Coba salah satu yang membacakan perbedaan raksa dan alkohol. Yuk ajarkan dulu. Kelihatan sayang ini ya. Yuk. Kalau yang raksa itu adalah dia mengkilap, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Kalau yang alkohol ya mudah atau biasanya diberi warna merah agar mudah terlihat. Ya. Terus kalau untuk raksa itu ya titik bekunya itu min 38 derajat Celcius.
dan titik didihnya itu 350 derajat Celcius. Tetapi kalau di alkohol, titik rendahnya itu min 90 ya, dan titik tingginya 100 derajat ya. Kalau raksa itu dia beracun, kalau di alkohol tidak ya, tidak beracun. Lanjut lagi. Nah, ini namanya termometer bimetal sayang ya. Termometer bimetal itu dia ada lengkungannya nanti ya. Lengkungannya itu jika suhunya panas ya naik, nanti dia akan melengkung. Oke, sekarang termometer bimetal gambarnya seperti ini. Ini gambarnya termometer bimetal. Biasanya terdapat pada lemari es, setrika, oven, seperti itu ya. Alat ini biasanya terdapat untuk mengukur suhu pada setrika atau lemari es, oven ya. Oke, next. Nah, ini saya termometer kristal cair yang biasanya diletakkan untuk mengukur suhu tubuh, yang diletakkan di mana nih? Dahi. Ya. Nah, ini termometer kristal cair ya. Ini bentuknya seperti ini. Digunakan untuk mengukur suhu badan, suhu ruangan, suhu air, dan ini biasanya untuk kalau suhu pada hewan tuh reptil ya, jenis reptil. Lanjut lagi, ini termometer klinis, ini termometer ruangan ya. Nah, ini termometer klinis, ini termometer ruangan. Oke, ini termometer maksimum minimum. Ini untuk termometer laboratoriumnya ini ya. Oke. Ini skala pada termometer itu ada 4 ya sayang ya. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Ya. Oke. Ini adalah hubungan skala termometernya pada skala Celsius itu titik atasnya, anak-anakku harus dipahami nih ya. Titik atasnya itu yang atas, titik bawahnya. Nah, anak-anakku harus tahu, oh yang Celsius itu titik bawahnya 0, atasnya 100. Fahrenheit 32, atasnya 212. Reaumur, sayang itu suara apa ya, gemeresep ya? Tolong TV-nya atau apanya dimatikan dulu ya. Yuk. Tolong voice-nya anak-anakku dimatikan semuanya, voice-nya. Voice yang hanya bisa nyala hanya Gesi. Mute all ya. Oke. Oke, suaranya Bu Gesi masih terdengar ya. Oke, Bu Gesi lanjutkan lagi. Untuk skala pada termometer ya. Untuk Celsius skala atasnya 100, bawahnya adalah 0. Fahrenheit 212, 32. Reaumur 80, 0. Kelvin 373, 273 ya. Ini perbandingan skalanya. Ini dapatnya 5495 itu adalah angka ini, skala atas ini dibagi 20 ya. Ini dapatnya angka 5495 ini dapatnya dari skala atas dibagi 20. Nah. Sekarang lanjut lagi nih. Nah. Besok menentukan ke suhunya ya. Nah, stop dulu. Anak-anakku untuk apa namanya materinya suhu lagi dikasihkan gini. Nah.
Stop share. Nah, saya bisa teman-teman. Share screen. Kita masuk dulu deh. Oke. Yang tadi ya. Saya. Oke. Ini sayang kelihatan ya? Kelihatan tuh. Oke, rumus-rumusnya yang Bu Desi berikan sudah kelihatan ini? Kelihatan. Oke, sekarang Bu Desi akan bahas yang ini sayang. Satu tayangan yang Bu Desi tampilkan ini. Perhatikan. Ya, ini adalah ya, anak-anakku satu hari ini konsep yang Bu Desi tayangkan di dulu. Nah, kelihatan ini? Kelihatan jelas ya? Oke. Anak-anakku perhatikan ya. Ini skala pada termometer Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Ini jika hubungannya ini Reaumur dengan Celcius, ya. Reaumur dengan Celcius. Ini jika ya ditanyakan Reaumur disuruh jadiin ke dalam Celcius. Nah, ini kalau Kelvin diketahui dalam Celcius jadiin ke Kelvin, ya Celciusnya itu nilainya berapa? Ditambah 273.
Ini yang untuk Fahrenheit ke Celsius ini, Fahrenheitnya itu 9/5 dikalikan berapa skala Celsius ditambah 32. Ya. Anakku, ini jelas dulu ya. Disulang lagi. Reamur, nenggon Celsius ini ya. Ini caranya 4/5 kali besarnya skala Celsius. Ini yang basic. Basic tak mau coret-coret dulu. Nah. Nih. Ya. Nih. Ini satu rumus dulu. Ya. Satu rumus dulu. Oke. Reamur ke Celsius, anak-anakku. Reamur ke Celsius. Itu besarnya suhu pada Celsius dikalikan 4/5. Terus kalau ditanyakan diketahui Celsius, ya, diketahui Celsius ini yang kedua ini, Celsius dijadiin dalam Kelvin. Berarti ya berapa besar Celsiusnya ditambah dengan 273. Kalau ini Fahrenheit ya, diketahui Celsius disuruh mengubah dalam bentuk Fahrenheit itu 9/5 kali besarnya suhu dalam Celsius itu ditambah 32 ya. Tambah 32. Dari 3 rumus ini sudah jelas dulu sayang. Sudah ya? Kalau sudah bisa lanjutkan lagi. Kalau Celsius jadiin ke Reamur ya. Ini ditanyakan Celsius, disuruh jadiin ke Reamur ya tinggal 5/4 ya 5/4 kali besarnya Reamur. Kalau ini ya hubungan Kelvin dengan Reamur. Nanti Kelvin itu berapa Celsiusnya ditambah 273. Jadi kalau diketahui Celsius dijadiin dalam Kelvin itu ini. Terus ini kalau Reamur dijadiin ke Kelvin itu 5/4 ditambah 273. 5/4 ditambah 273 ini di sini Reamur diketahui suhu dalam Reamur dijadiin dalam Kelvin. Terus yang di sini diketahui suhu dalam Reamur dijadiin ke dalam Fahrenheit. Berarti 9/4 kali besarnya suhu Reamur tambah 32. Ya. Anak-anakku, ini tayangannya Bu Desi bisa di screenshot ya. Oke, atau nanti videonya, atau nanti videonya dari rekaman ini akan bisa di YouTube. Lanjut lagi sayang, untuk diketahui suhu dalam Fahrenheit, ya, hubungan Celsius dengan Fahrenheit itu jika diketahui Fahrenheit disuruh berubah menjadi Celsius itu 5/9 dikali Fahrenheitnya itu berapa dikurangi 32. Ya. Kalau ini diketahui Fahrenheit, suruh jadiin ke Reamur. Jadi 4/9 Fahrenheitnya berapa dikurangi 32 dulu, baru dikalikan 4/9. Gitu. Ya. Ini kalau diketahui Fahrenheit, disuruh mengubah ke Kelvin. Berarti Kelvin itu 5/9. Fahrenheitnya berapa dikurangi 32 ditambah 273. Terus untuk skala Celsius jika diketahui Kelvin, Celsius itu apa? Kelvin dikurangi 273. Ini Reamur jika diketahui dalam Kelvin, kalau ditanyakan Reamur yaitu 4/5 kali Kelvin dikurangi 273. Sekarang untuk Fahrenheit ya, kalau diketahui Kelvin itu 9/5 dalam kurung, Kelvinnya itu berapa? Dikurangi 273 dikalikan dulu yang depan ini baru ditambah 32. Begitu. Anak-anakku, dari hubungan suhu ini dipahami dulu. Ada yang ditanyakan sayang? Bisa di voice-nya dinyalakan kalau bisa tanya. Ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Bisa ya? Bisa ya? Tidak, Bu.
Oke, kalau sudah bisa perubahan suhu ini, tugas anak-anakku buka buku SBA-nya yang berhubungan dengan suhu. Contohnya begini sayang, contoh. 20 derajat Celcius berapa Kelvin? Oh ya, tinggal pakai tulisan ini. Ya. 20 ditambah 273 jadinya 293 Kelvin. Kalau bisa kan? Jadi nanti kalau ada soal disuruh mengubah ke dalam suhu apapun itu tinggal anak-anakku lihat tabel pada konsep rumus-rumus ini. Begitu ya sayang ya? Saya? Oke. Oke, anak-anak pintar. Ya. Konsep ini anak-anakku PR hari ini, anak-anakku konsep ini harus jadi luar kepala dulu. Ya, perubahan suhu ini harus di luar kepala dulu. Oke. Materi penting pada pertemuan ini adalah ini. Anak-anakku harus bisa menguasai perubahan suhu dari Celsius, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit jika ditanyakan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin gitu. Ya. Bisa ya sayang ya? Bisa. Oke, sekarang anak-anakku rumus ini sudah bisa berikan. Kalian kerjakan buku SBA-nya dan buku Erlangganya yang berhubungan dengan suhu ya, digoleki. Misalkan, oh 300 derajat Kelvin berapa Celcius? Pakai rumus yang mana ya? Oh, berarti diketahui Kelvin, disuruh mengubah ke Celsius, berarti pakai rumus yang ini. Oh, C sama dengan Kelvinnya berapa? Dikurangi 273, begitu. Dan aku dari konsep yang berikan suhu ini, ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak ya? Oke. Oke, kalau tidak, anak-anakku silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, konsep sudah diberikan, anak-anakku silahkan buka SBA-nya, berlatih menghitung suhu di buku SBA dan di buku Erlangga. Kalian kerjakan yang hubungannya dengan suhu. Oh, ubah satu, Celsius jadiin ke Reaumur, Kelvin jadiin ke Reaumur. Itu sudah ada di tabel tadi. Silahkan anak-anakku kerjakan. Gitu ya sayang ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Kalau sudah bisa, ada pertanyaan dari anak-anakku? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Habis ini anak-anakku buku SBA-nya dikeluarkan, buku Erlangganya dikeluarkan. Soal yang berbau perubahan suhu dikerjakan di buku portofolionya. Jelas? Jelas ya? Oke, anak-anakku untuk pertemuan pada pagi hari ini. Oke, untuk materinya tetap dikasih itu ya sayang ya. Di PJJ tetap dikerjakan. Nanti pembahasan tadi unsur senyawa dan campuran akan dikasih share di PJJ. Begitu ya sayang ya? Jelas ya? Oke. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini dikasih akhiri. Terima kasih. Selamat mengerjakan di buku Erlangga sama buku SBA-nya. Gunakan konsep-konsep yang sudah Besi berikan tadi. Ya. Oke, terima kasih. Besi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum anak-anakku yang belum masuk di room ini nanti bisa melihat rekamannya di link PJJ yang Besi berikan. Gitu ya? Ya, Bu. Oke.